Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omia Kretilza SEMM. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang telah saya ampu, yaitu mata kuliah perpajakan. Mata kuliah perpajakan diambil oleh mahasiswa yang tengah berada di semester kedua, dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai teori perpajakan dan perhitungan perpajakannya, serta diharapkan mahasiswanya mampu untuk menjelaskan konsep perpajakan secara teori dan praktik. Pada mata kuliah perpajakan, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami beberapa pokok bahasan, seperti yang pertama, ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 21, kemudian pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 26. Kemudian berikutnya, pajak pertambahan nilai, kemudian pajak penjualan atas barang mewah, selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah perpajakan yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengingat KUP dan tata cara perpajakan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menghitung pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dan selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menghitung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berikut ini saya lampirkan cuplikan proses mengajar saya untuk mata kuliah perpajakan yang dilaksanakan secara tatap muka pada pertemuan kelima. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. Okay, how are you today? I'm fine. Oke, hari ini kita lagi nggak belajar bahasa Inggris, tapi tetap saya sempatkan berbahasa Inggris supaya saudara semuanya bisa terbiasa dengan percakapan bahasa Inggris daily aja, daily use. Oke, materi kita pada hari ini tentang PPA pasal 22, tapi sebelum kita lanjut ke materi kita, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, siapa yang bertugas hari ini untuk membacakan 12 prinsip dasar rupiah PTK? Lupa ya? Hari ini tugasnya dari Nabil untuk memimpin baca 12 prinsip dasar UPI PTK Padang. Silakan Nabil. Teman-teman dikerjakan untuk berdiri. Apakah tangan kanannya ke atas? 12 prinsip dasar UPI PTK. 12 prinsip dasar UPI PTK. Kami Sivitas Akademika. Kami Sivitas Akademika Universitas Putra Indonesia YPTK Padang selalu. Universitas Putra Indonesia YPTK Padang selalu. 1. Menyayangi sesama. 1. Menyayangi sesama. 2. Berlaku jujur. 2. Berlaku jujur. 3. Bertanggung jawab. 3. Bertanggung jawab. 4. Menegakkan disiplin. 4. Menegakkan disiplin. 5. Berlaku adil. 5. Berlaku adil. 6. Berkolaborasi dan bersatu. 6. Berkolaborasi dan bersatu. 7. Meningkatkan kreativitas. 7. Meningkatkan kreativitas. 8. Belajar dan berilmu. Belajar dan berilmu. 9. Mencegah kemungkaran. 9. Mencegah kemungkaran.
10. Menjaga kedamaian. 10. Menjaga kedamaian. 11. Mensyukuri nikmat. 11. Mensyukuri nikmat. 12. Berlaku sabar. 12. Berlaku sabar. Upir kita. Langkah lebih maju. Mari silakan dulu. Oke. Nah, ini ada sedikit nasihat terkait tentang kerohanian kita ya. Nah, di sini ada sebuah perkataan, ini sebuah hadis ya, yang mengatakan bahwa ini pakai bahasa Inggris supaya apa? Supaya saudara terlatih lidahnya bahasa Inggris. Oke, ada yang mau bacain ini nggak? Bahasa Inggris yang di depan. Ada yang mau? Iya, boleh Dinda. The servant is nearest to his Lord during sujud, so impress your supplication therein. Okay. The servant is nearest to his Lord during sujud, so increase your supplication therein. Artinya apa? Posisi manusia itu paling dekat dengan Tuhan ketika sedang sujud. Maka kita diperintahkan atau kita diminta untuk banyak-banyak berdoa ketika kita sedang berada dalam kondisi sujud. Ibarat kata kalau misalkan kita merendahkan hal yang paling tinggi di badan kita ini apa? Kepala. Kita rendahkan kepada yang menciptakan kita. Itu bentuk penghambaan terbaik kita kepada Tuhan ya. Dengan cara memperlama sujud kita dan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud dengan cara apa? Sholat. Maka saya nasihatkan kepada adik-adik semua untuk memperlama sujudnya, banyak-banyak minta apapun hajat saudara diucapkan di dalam sujudnya, terutama dalam sholat-sholat sunat bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian apa makna lain dari yang tadi? Nah, semakin kita merendah, semakin kita nggak merasa sakit kalau ada yang menjatuhkan. Sekarang saya tanya, kalau misalkan Rizka nih berada di sebuah gedung yang paling tinggi, di gedung dengan lantai 14, kemudian ada yang mendorong jatuh ke bawah, ke lantai dasar, lebih cepat patah tulangnya dibandingkan dijatuhkan dari lantai 1 yang cuma punya 1 anak tangga. Lebih cepat patah mana kondisinya? Atau lebih menyakitkan mana kondisinya? Yang pertama ya, dijatuhkan dari kondisi berada pada sebuah gedung dengan ketinggian yang sangat tinggi. Begitu juga dengan manusia. Ketika kita merasa bahwa kita ini nggak ada apa-apanya, merasa bahwa kita ini sangat haus akan ilmu, sangat butuh dengan ilmu, butuh orang lain, maka ketika ada orang yang berusaha menjatuhkan kita, maka tidak ada berpengaruh dalam hidup kita. Kita nggak akan merasa sakit hati, kita nggak akan merasa kok orang jahat ya, kok kita diperlakukan seperti, nggak ada. Karena kita merasa bukan apa-apa. Selalulah merasa tidak ada selalulah merasa merendah ya. Pakailah selalu ilmu padi. Semakin berisi dia semakin merunduk. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke materi kita yang pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 ini dia merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh beberapa pemungut, diantaranya seperti bendaharawan pemerintah, kemudian badan-badan tertentu dari BUMN ataupun BUMD, kemudian wajib pajak badan tertentu yang memotong ataupun yang memungut instansi atau perusahaan. Nah, kemudian pemungut pajak ini ada Bank Devisa dan DJP atau DJBC, kemudian ada bendaharawan pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Kemudian berikutnya ada bendahara pengeluaran, kemudian kuasa pengguna anggaran atau KPA. Kemudian berikutnya ada badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, ada yang bisa menyebutkan nggak beberapa contoh BUMN yang ada di Indonesia? Oke, Bank BNI. Kemudian apa lagi? BRI. Selain perbankan ada nggak BUMN yang lain? Silakan. Pertamina, apalagi? Telkom, PT Telkom Indonesia itu merupakan perusahaan-perusahaan atau badan umum milik negara yang ada di Indonesia. Nah, ini mereka juga sebagai pemungut pajak ya. Kemudian ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen,
kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Kemudian ada ATPM atau agen tunggal pemegang merek. Kemudian berikutnya ada produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Kemudian ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, ini yang terkait dengan pemotong ataupun pemungut pajak PPh pasal 22. Kemudian berikutnya ada objek yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Contohnya adalah impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang tidak tertuang di dalam pajak penghasilan atau PPh. Kemudian berikutnya ada impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau dari PPN. Kemudian berikutnya impor sementara jika pada waktu impornya nyatanya dimaksudkan untuk dieksporkan kembali. Maksudnya apa? Dia mengimpor barang tapi hanya untuk sementara dan diekspor kembali, gitu ya. Bukan dia impor terus diperdagangkan di Indonesia, bukan seperti itu. Kemudian impor kembali meliputi barang-barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Jadi kita untuk PPh pasal 22 ini akan membahas terkait tentang penjualan ya, baik ekspor maupun impor. Nah, kalau kegiatan impor itu saat terutangnya adalah saat pembayaran bea masuknya. Kecuali jika pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan impor barang atau PIB. Kemudian kegiatan pembelian barang itu dilakukan terhutangnya pada saat pembayaran. Kemudian pembelian hasil produksi itu pada saat penjualan, dan penjualan hasil produksi atau pengolahan barang itu saat penerimaan delivery ordernya, pesanannya ya. Sebelum kita masuk ke daftar tarif dan objek PPh pasal 22 ini, saya mau saudara paham bagaimana mencari PPh itu sebenarnya. Rumus dasar untuk mencari PPh itu bagaimana? Dasar pengenaan pajak kita kalikan dengan tarif, oke ya. Sama untuk PPh pasal 22 juga seperti itu. PPh pasal 22 sama dengan dasar pengenaan pajak atau DPP, tarifnya itu di mana? Di sini. Nah, kalau untuk dasar pengenaan pajaknya itu tergantung dari objek pajaknya masing-masing. Nah, kalau misalkan untuk yang poin 1A, ini 1A ya, ini poin 1, nomor 1, ini yang A. Pembelian barang dalam negeri oleh bendaharawan, BUMN ataupun BUMD dan badan-badan tertentu, itu tarifnya sebesar berapa? 1,5%. Nah, dasar pengenaan pajaknya adalah harga pembelian. Ini sama ya, harga pembelian. Berbeda dia dengan poin nomor 2, yaitu untuk barang-barang impor. Kalau untuk barang-barang impor, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah nilai impornya, gitu ya. Kemudian kita akan masuk, saya akan mengklasterisasi di sini. Di sini saya bagi 3, bukan saya membagi, tapi memang peraturannya terbagi 3. Yang pertama pembelian barang dalam negeri, kemudian yang kedua impor barang, berarti kegiatan impor, kemudian yang ketiga adalah penjualan hasil produk tertentu dalam negeri. Nah, jadi paling gampang di sini ya, PPh pasal 23 dia membahas mengenai 3, mencakup 3. Yang pertama apa tadi? Pembelian barang, saya singkat dalam negeri menjadi DN ya, dalam negeri. Nah, kemudian yang kedua kegiatan impor barang, dan yang terakhir adalah penjualan hasil produksi tertentu. Nah, untuk pembelian barang dalam negeri ini objek pajaknya terbagi 2, yang di sini ya, ini barang. Yang pertama itu pembelian barang oleh bendaharawan, BUMN, BUMD, dan badan-badan tertentu. Contohnya pembelian apa? Pembelian komputer, pembelian nih misalkan pengadaan AC nih ya, pembelian AC beberapa unit ya dilakukan, maka itu nanti ada PPh pasal 22-nya. Atau mungkin pembelian printer dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan di kantor-kantor yang lain. Nah, kemudian yang kedua, yang 1B itu pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, apalagi pertanian, apalagi
dan peternakan ya masuk ke sini. Nah, itu tarifnya adalah 0,25%. Nah, contohnya apa? Contohnya seorang pengepul ya, pengepul, misalkan pengepul ikan. Kita biasanya nyebutnya toke kalau biasanya ya. Nah, pedagang pengepul ini dia misalkan membeli beberapa ton ikan, kemudian untuk diolah misalnya menjadi nugget, dijadikan frozen food dan lain-lain. Kan belinya banyak tuh pedagang pengepul. Kemudian berapa total pembelian barangnya? Maka kita konversikan dulu ke kilogram. Kita belinya 1 ton ya, 1 ton berapa kilo? 1000 kilo. Maka 1000 kilo kita kalikan dengan berapa harganya per kilo, kemudian nanti dapat harganya berapa, kemudian kita kalikan dengan tarifnya berapa persen di sana? 0,25%. Maka jangan terbalik, yang untuk barang-barang yang dibeli oleh instansi pemerintahan ataupun BUMN, BUMD, tarifnya adalah 1,5%. Sedangkan untuk pembelian bahan-bahan yang perhutanan dan lain-lain tadi berapa persen? 0,25%. Oke, sekarang untuk kegiatan impor. Kegiatan impor barang ini dia terbagi 3. Nah, jika memiliki API, yang pertama ya, memiliki API, kemudian tidak memiliki API. Siapa yang memiliki API ini dan tidak memiliki API? Si importir yang melakukan kegiatan impor barang. Kemudian yang terakhir adalah pemenang hasil lelang. Kalau untuk memiliki API berapa persen tarifnya? 2,5%. Kalau tidak memiliki API, sebagai seseorang yang punya perusahaan atau yang punya usaha di bidang kegiatan importir ini, saudara merasa diuntungkan ketika memiliki API atau tidak memiliki API? Memiliki API, karena bisa memperkecil PPh pasal 22-nya. Oke, kemudian untuk pemenang hasil lelang berapa persen? 7,5%. Nah, khusus untuk poin nomor 2A, importir memiliki API ini yang tarifnya 2,5%. Nah, selain terigu, gandum, dan kedelai. Nah, ini ya, kalau misalkan yang diimpornya selain terigu, gandum, dan kedelai dan dia memiliki API, maka tarifnya adalah sebesar 2,5%. Oke, silakan. Kan yang impor yang memiliki API itu selain terigu, gandum, dan kedelai, Bu. Nah, Ya. terigu, gandum, dan kedelai sendiri itu tarif pajaknya berapa ya? Oke, nah di sini kan dijelaskan yang memiliki API, tapi selain terigu, gandum, dan kedelai kan 2,5%. Nah, bagaimana dengan yang 3 komoditi ini, Bu? Nah, kalau untuk 3 komoditi ini dinamakan dengan 3 komoditi utama ya, ada terigu, ada gandum, sama kedelai ya, bukan keledai, kedelai. Ini tarifnya adalah untuk yang 3 ini tarifnya 0,5%. Ya, silakan nanti dicatat ya di bukunya. Nah, kemudian ini saya catat dulu di sini. Di sini ya. Sorry. 0,5% untuk ketiga item ini. Oke. Kemudian untuk pemenang hasil lelang impor yang tidak dikuasai itu 7,5%. Nah, berikutnya itu kegiatan penjualan hasil barang tertentu, hasil produksi tertentu di dalam negeri. Nah, industri yang pertama itu ada industri semen, ada 0,25%, ada industri kertas, berapa persen? Oke, 0,10% itu sama dengan berapa? 0,1%. Oke, kemudian yang ketiga ada industri baja, baja berapa? 0,3%. Oke, 0,3%. Dan yang keempat ada industri otomotif berapa? 0,45%. Oke, 0,45%. Sekarang bahan bakar minyak dan gas ini dibagi 2 ya. Ada yang SPBU, yang swastanisasi, dan SPBU Pertamina. Ada yang bisa ngasih contoh satu aja nggak? Yang SPBU yang non Pertamina? Shell, apa lagi? Vivo, ya. Ada 2 sekarang yang lagi lagi naik daunnya. SPBU yang swastanisasi punya, ya, yang dimiliki oleh pihak swasta. Nah, ini beda-beda ya. Kalau untuk premium, ini untuk SPBU swastanisasi kan 0,3 atau 0,30. Sedangkan atau untuk SPBU Pertamina, tarifnya cuma 0,25%.
15%. Jadi kalau yang milik pemerintah itu biasanya ada subsidi gitu ya. Oke. Di soal yang ini, pada tanggal 1 Maret 2018, kantor Dinas Pendidikan membeli barang peralatan kantor dari Jepara Furniture senilai 440 juta, dan ini sudah include PPN-nya 11% ya, saya tipu. PPN-nya 11%. Nah, pembayaran ini dilakukan dengan uang persediaan. Maka hitunglah PPh pasal 22 yang harus dipotong atau dipungut oleh bendaharawan kantor Dinas Pendidikan. Kalau yang kita pelajari tadi, itu kan nggak ada bahas-bahas termasuk PPN atau enggaknya kan? Nah, langsung tarif dikalikan dengan harga belinya. Nah, kalau misalkan ketemu soal yang udah include PPN, maka step pertama yang saudara lakukan adalah mengeluarkan PPN-nya terlebih dahulu. Jadi harus tahu berapa harga beli tanpa PPN. Nah, rumus untuk mencari harga beli tanpa PPN-nya adalah 100 per 111. Bu, kenapa per 111? Dasarnya itu dari sini. 100 dibagi dengan 100 tambah berapa persen? 11. Oke, maka 100 per 111, maka 100 per 111 kita kalikan dengan harga beli input dengan PPN-nya. Sekarang ada yang mau ngerjain ke depan nggak? Siap banget, karena soalnya masih gampang ya. Oke, silakan kerjakan. Ini sebetulnya sebelah sana aja boleh, masih kosong. Berarti kalau untuk soal yang case 1 ini udah pada paham semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Habis soal yang ini ada yang mau maju ke depan nggak? Oke. Habis bintang ya. Oke. Gimana hasil dari yang dijawab oleh bintang? Benar atau salah? Benar. Atau punya hasil sendiri? Sama ya. Nah, cara mencarinya kita bagi dengan 111, maka kemudian kita kalikan dengan 440. Maka dapat harga belinya berapa? 396 juta. Oke, sekarang saya minta satu orang, ada yang mau bacain angkanya nggak? Kan angkanya agak belibet tuh bacanya. Ada yang mau bacain nggak? Nabil, silakan baca Nabil. Oke, terima kasih Nabil. Silakan, ada yang mau ngerjain ke depan? Boleh? Oke, banyak. Rizka, maju ke depan ya. Kalau misalkan di sana nggak muat, di sini boleh dihapus. Yang ini udah dicatat tadi kan? Sudah. Di sini 780 juta. Ya, berarti dikeluarkan dulu PPN-nya. Oke. Coba dicek hasilnya. Sekarang gimana hasilnya, udah pas? Pas ya. 10.540.540 rupiah. Sekarang soal terakhir. Nah, kalau yang terakhir ini tentang kegiatan impor barang tadi ya. Oke. Ini contoh soal terakhir, nanti saudara silakan kerjakan soal latihannya di rumah ya. Oke. Nah, kalau untuk kegiatan impor barang itu susunan pencariannya atau susunan untuk mengerjakannya adalah chief ke bawah dulu, baru chief ke samping, kemudian nanti kita tambahkan apabila ada apa di sini? Bea masuk. Nah, kalau di soal cuma ada bea masuk, maka cukup bea masuk. Tapi kalau misalkan di soalnya ada bea masuk dan bea masuk tambahan, maka ditambahkan di sini. Nah, kemudian dapat di sini nilai impor. Nah, kemudian di bawahnya nilai impor dalam rupiah. Nah, udah dapat nilai impor dalam rupiah, maka baru kita cari PPh pasal 22. Oke, sekarang kita mulai dari chief dulu. Chief mulai dari huruf C. C itu adalah cost. Cost itu berarti harga. Fakturnya berapa? Oke, di sini karena dia beli barangnya sebanyak 100 unit, maka kita kalikan terlebih dahulu dengan 100. Maka 1.500 dikali 100 berapa? 150.000. Oke. Chiefnya di sini
US dollar ya. US dollar 150.000. Oke, kemudian I-nya. I ini artinya adalah apa? Insurance. Insurance-nya berapa? Di sini ya. Biaya asuransi dan biaya angkut di sini. Ini insurance dan ini adalah biaya angkut adalah F-nya ya atau freight. Di sini 5% dan 10. Berarti 5% dari 150.000 berapa? Coba dibuka kalkulatornya. 7.500. Nah, sini US dollarnya 7.500. Sorry. Kali nilai chief. Kemudian berapa di sini kita tambahkan. Nih, kalau 10% paling segini angkanya. Ini ditambahkan maka dapat nilai impor. Nah, dalam impor bagaimana cara mencarinya, Bu? Nah, di sini kan ada dua kurs. Ada kurs BI dan kurs dari KMK. Nah, yang kita gunakan adalah kurs dari KMK yang kita pakai. Jika memiliki API ya. Berarti kita asumsikan dia yang diimpornya bukan 3 komoditi utama, maka tarifnya 2,5%. Kita kalikan dengan berapa nilai impor dalam rupiah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Oke, nanti silahkan dikerjakan di rumah beberapa soal yang saya berikan untuk tugasnya. Kemudian untuk bahan materi nanti saya juga akan kirimkan. Nanti saudara bisa baca-baca. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan bertanya di dalam grup WA kita ya. Oke, sekarang siap-siap kita mau pulang. Silahkan mas barang-barangnya. Oke, demikianlah materi perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya harapkan saudara bisa banyak mengambil ilmu, baik apa yang kita pelajari hari ini secara tekstual, ataupun dari apa yang saya sampaikan yang di awal-awal tadi tentang pesan-pesan moral dan lainnya. Kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebelum kita pulang, mari sama-sama kita mengucapkan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak dan seperti biasa saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun dalam perbuatan. Karena apa? Sesungguhnya karena apa yang saya sampaikan itu datang dari Allah, dan apabila itu keburukan ataupun kesalahan itu mutlak dari diri saya sebagai seorang manusia karena kefakiran ilmu yang saya miliki ataupun karena kekurangan saya sebagai seorang manusia tidak luput dari salah dan dosa. Oleh karenanya kepada Allah saya mohon maafkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran untuk mata kuliah perpajakan. Semoga dapat memberikan gambaran terkait dengan pengajaran yang telah saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penilai dan sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, rekan sejawat, serta mahasiswa UPI PTK Padang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya minta diberi banyak maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.